Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini saya kedatangan smartwatch dari luar negeri, ya tepatnya dari Cina. Dan kalau kita lihat di packagingnya di sini tidak ada tulisan apapun ya, polos banget. Cuman ada gambar jam tangannya aja nih. Ya udah kelihatan lah ya dari judul video ini ya. Saya sekarang akan unboxing dan juga full review dari smartwatch DT70. Smartwatch DT70 ini udah lama banget ya saya tunggu-tunggu dan alhamdulillah sekarang udah nyampe di tangan saya. Oke, karena di sini kosongan aja nih, jadi kita unboxing aja langsung. Bagi yang pengen beli silahkan ya kunjungi kolom deskripsi. Di sana insya Allah akan saya simpen link pembeliannya. Ini dia DT70-nya, kita buka belakangan seperti biasa. Save the best for the last. Kemudian di sini ada satu strap, yang ini strap bawaannya ya, jadi saya dapat bonus strap lainnya di sini. Wah, ini yang metal ya, saya suka. Nanti kita coba. Dan yang terakhir di sini ada chargernya di sini. Betul, ini adalah wireless, cakep, mantep ya. Kualitas kabelnya juga bagus, ini teh di atas rata-rata yang seharga dengan smartwatch yang lain. Kemudian di sini ada silika gel, dan kompartemen yang terakhir di sini ada buku manual ya. Di sini tertulis user manual yang tebal banget. Nama aplikasinya Wear Pro. Oke, cuma ini aja yang ada dalam paket penjualannya. Sekarang kita buka aja smartwatchnya. Yuk. Excited. Karena banyak yang bilang DT70 ini adalah salah satu smartwatch murah terbaik. Saya nggak tahu sih, karena belum pernah nonton full reviewnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu lagi yang bisa dibuka. Dan wow, tebel banget ya. Untuk diameternya sendiri ini tuh 43 mm. Jadi lumayan sedikit gede ya. Sekarang kita coba wirelessnya, dan di sini pelan banget ya. Tidak begitu kuat magnetnya. Kalau saya angkat lepas dia. Tuh. Oke, ini dia tampilan awal dari DT70 smartwatch. Kualitas layarnya saya suka, tapi sebelum ke sana tahan dulu ya. Sebelum ke bagian layar, saya mau ngasih lihat lagi bagian desain dan juga material yang digunakan. Ini salah satu yang paling cakep yang pernah saya beli di harga di bawah 1 juta. Serius, apalagi di sini ada 3 tombol. Oke, sebelum saya jelasin 3 tombol ini ya, ini bagian atasnya menggunakan frame metal, dan di sini ada tulisan-tulisannya ya, angka-angka sebagai penunjuk menit gitu. Kayak bisa diputar sekali lagi, tapi ini tidak bisa diputar sama sekali. Dan kalau saya dekatkan di bagian layar, ini udah dapat anti gores ya dari sananya, dan pemasangannya rapi banget. Saya suka. Kayak kemarin tuh Viata ya yang dapat, bukan Viata, Oase dapat anti gores bawaan dari sana, tapi pemasangannya sangat nggak banget gitu. Tapi di sini rapi, saya suka. Kemudian framenya di sini menggunakan frame metal juga alloy ya, dan finishingnya doff gitu, jadi tidak bakalan meninggalkan bekas sidik jari, bakalan tetap kece lah gitu ya, disentuh-sentuh juga. Nah, bagian belakangnya masih menggunakan plastik, mungkin kaca, mungkin plastik, saya nggak tahu ya. Ini kan wireless, kemungkinan kaca sih. Kalau plastik kan wireless bisa nggak sih? Pokoknya semacam itulah ya. Nah, di sini ada satu lubang. Jadi ini kan IP ratingnya 68. Nah, nggak disarankan untuk dibawa menyelam atau berenang. Ini hanya cipratan hujan lah boleh. Karena di sini bolongnya lumayan gede juga. Ini berfungsi sebagai speaker, udah mendukung Bluetooth call. Mic-nya di mana? Mic-nya ada di sini satu, kemungkinan ya, karena bolong, dan satu lagi di sini. Mana? Nah, ini dia bolong juga. Kemungkinan ini mic-nya. Karena saya perhatikan di bagian-bagian lain nggak ada lagi yang bolong, cuman ada 2 di situ aja. Oke, sekarang saya mau jelasin bagian 3 tombol ini. Nah, tombol yang atas ini berfungsi sebagai menonaktifkan layar dan juga menyalakan layar. Nah, yang kedua ini bisa diputar, berfungsi sebagai mengganti watch face langsung dari sini. Ini cakep. Kebiasaan ini ya DT smartwatch. Pengalaman saya selalu menyenangkan lah dengan smartwatch DT mah. Lihat. Kemudian yang bawah, oh iya, ini juga bisa ditekan ya untuk masuk menu. Kalau kita klik akan masuk ke bagian menu.
Kalau kita klik lagi akan langsung ke home. Jadi kalau mau kembali langsung ke home, langsung dari sini ya, pencet bagian ini. Tapi kalau yang atas ini sebagai tombol back. Nah, yang bawah ini berfungsi sebagai shortcut exercise. Nah, sayang sekali di sini jumlah exercise yang didukung itu sedikit banget. Cuman ada walking, running, cycling, rope skipping, badminton, basketball, football. Udah segitu aja. Gak ada berenang kan, karena sekali lagi ini tidak disarankan untuk berenang. Jadi kalau teman-teman pengen yang lengkap exercise-nya, olahraganya, ini tidak disarankan ya, karena sekali lagi ini lebih ke fashion sih menurut saya. Kualitas layarnya cakep banget, ini meskipun IPS tapi warna yang dihasilkan keluar banget gitulah, jadi lumayan vibrant gitu ya. IPS teh hampir mirip kayak AMOLED nih ya, yang warna-warni yang kayak tadi lah, dan juga campuran warna hitam. Nah, ini cakep ya, lihat warna merahnya keluar. Mungkin ini kurang bagus ya kalau dilihat di kamera, tapi kalau saya lihat secara langsung ini merahnya merah banget, cakep. Kemudian diameter yang diusung oleh DT70 ini adalah 45 mm ya, ini koreksi dari video unboxingnya. Jadi bukan 43 tapi 45 mm, tapi di lengan saya ini lumayan oke-oke aja sih ya, 45, tidak terlalu besar. Oke, sekarang kita selami aja ya ke bagian atas. Di sini akan masuk ke quick setting, tampilannya tuh setengah gini, ala-ala apa ya, DT emang kayak gini sih. Kemudian di sini ada informasi ya, barcode untuk aplikasi Wear Pro-nya. Kemudian di sini ada setting. Nah, di setting lumayan lengkap. Di sini ada bahasa, dan sayang sekali di sini tidak ada bahasa Indonesia. Oke, kemudian dial switch untuk mengganti watch face ya, kemudian screen time. Nah, di sini kita bisa ngatur langsung ya, screen on time-nya mau berapa detik. Paling lama 15 detik, paling sebentarnya 5 detik. Kemudian kita juga bisa memasang password kalau kita takut salah pencet ya, kepencet gak sengaja gitu, factory reset, dan juga Bluetooth phone. Ini Bluetooth phone harus diaktifkan lewat aplikasi ya di smartphone. Kemudian di sini ada brightness-nya di sini belum ada auto ya. Levelnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini yang paling cerah. Tapi pengalaman saya lumayan masih kelihatan ya, meskipun langsung di bawah sinar matahari. Ya harga seginilah. Nitnya juga nitnya juga tidak terlalu bagus gitu. Nah, kalau kita tarik dari samping di sini akan ada beberapa shortcut. Ini akan berganti-ganti sesuai dengan apa yang kita buka. Nah, untuk notifikasi ada di bagian sini ya. Di sini langsung ditampilkan notifikasi apa yang baru masuk. Di sini ada WhatsApp. Kita buka dan tampilannya seperti ini ya. Jadi tidak full, sangat sedikit karakter yang ditampilkan. Tapi overall ya untuk sekedar pengingat bisa lihat ya, seperti itu aja. Di sini Instagram juga masuk, YouTube juga bisa ya dimasukkan ke sini notifikasinya. Kemudian di bagian bawah ada telepon. Kalau kita tarik dari samping seperti biasa akan masuk ke widget. Di sini ada rangkuman aktivitas. Dan di sini tidak ada keterangan lainnya ya, cuman gini aja. Kemudian heart rate monitoring, ini weather, dan ini sleep tracking. Kita bisa menambahkan yang lainnya. Misalkan di sini kita menambahkan musik, oke. Untuk musik cuman play, pause, dan next, dan juga previous. Cara masuk ke menu ada dua. Yang pertama kita klik bagian ini, atau kita swipe dari layar bawah. Nah, ini tampilannya pilihan yang kedua ya. Jadi kita tinggal swipe aja untuk masuk ke menu yang lain. Jadi bukan diputer ya. Kalau diputer ini lebih mantep sih. Diputer bisa, tapi kurang begitu responsif ya. Jadi karena memang ini bukan diperuntukkan diputer, di gini ya, digeser dari bawah atau dari atas ke bawah. Style menunya itu ada 4 ya. Di sini style yang pertama yang paling biasa banget gitu. Kalau kita masuk akan tampil seperti ini. Ini membiasa banget. Kemudian yang kedua yang tadi, kemudian ini yang ketiga. Tampilan menunya seperti ini ala-ala iWatch ya, Apple Watch, dan ini pergerakannya smooth. Kemudian ini style yang keempat, tampilannya seperti ini. Oke, sekarang kita bahas aja menu-menunya. Kita klik akan masuk ke menu. Di sini ada telepon.
Ini harus kita aktifkan dari aplikasi ya. Kemudian yang kedua ada message. Message itu notifikasi dan ini tampilannya. Kemudian ada kontak. Kontaknya bisa kita pilih ya, beberapa kontak yang paling sering kita hubungi lah. Kita atur di aplikasi Wear Pro. Kemudian di sini ada call records dan juga data ya, rangkuman aktivitasnya. Kemudian ada sports. Sportnya udah saya bahas ya tadi. Kemudian ada heart rate monitoring, EKG ya, music, sleep, stopwatch. Ini dia tampilan stopwatchnya. Kemudian weather, my QR code, kemudian kalkulator. Jadi ada kalkulator di sini, cakep. Ini bakalan berguna sekali ya kalkulator. Kemudian fine phone dan juga meteorological. Kemudian breath training, lumayan lengkap ya. Ada pijatan juga ternyata. Ini kalau diaktifkan getarannya kenceng banget. Kemudian menu style dan juga setting. Ini udah saya bahas. Oke, sekarang saya pakai aja di tangan saya dan kita tes heart rate monitoringnya. Kalau saya lihat barusan ternyata belum ada SPO2 ya. Cakep banget, saya suka ya. Ini udah saya pakai seharian tadi dan baterainya lumayan awet. Klaim mereka sih bisa sampai 7 hari karena kapasitasnya lumayan gede juga ya, 280 mAh. Untuk proses chargingnya memakan waktu sampai 3 jam kalau dari 0 ya. Itu menggunakan adaptor yang 5 volt 1 ampere. Untuk strap yang satunya lagi tidak saya coba ya karena saya terlanjur jatuh cinta dengan strap ini. Sekarang kita tes aja menggunakan oximeter, kita bandingkan heart rate sensornya apakah bagus atau abal-abal. Di sini udah keluar hasilnya 70. Di sini masih menghitung. Oke, udah keluar di sini 65, 74 lumayan jauh. 63, 75. Angkanya lumayan jauh ya. Sekarang kita tes EKG-nya ya. Ya, mulai menghitung. Ya, udah keluar. Dan hasilnya hampir mirip ya dengan tadi 63, kalau tadi 59 ya. Kemudian di sini ada fitur yang jarang juga ya di smartwatch murah lainnya, ada meteorological. Untuk contoh exercise-nya kita ambil satu ya. Di sini kita tidak bisa mengatur bagian-bagian goal dan yang lainnya. Jadi kalau kita klik langsung masuk dia menghitung dan merekam. Kalau kita geser ke sini juga tidak ada apa-apa ya. Tuh malah minta berhenti. Jadi sangat-sangat terlalu standar gitu ya untuk tampilan atau data yang diberikan oleh smartwatchnya. Oke, saya rasa itu aja dulu ya video full review saya di smartwatch ini DT70. Dan saya seneng banget dengan smartwatchnya, terutama kualitas material dan juga desainnya. Ini salah satu yang paling mewah, yang paling cakep di bawah 1 juta. Nah, kalau ternyata teman-teman tertarik dengan smartwatch ini, silahkan beli melalui link yang saya sediakan di kolom deskripsi. Lumayan itu bisa membantu keuangan saya juga supaya bisa beli smartwatch lainnya. Oke, kalau masih ada pertanyaan seputar DT70 ini, silahkan tulis saja di kolom komentar atau boleh juga DM saya langsung di Instagram di @fauzizal19. Oke, Rizal Fauzi pamit. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.